Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sahabat ODB, ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Judul renungan kali ini, Saat Kita Memuji, ditulis oleh Remy Oyedel. Sahabat ODB, ketika Willy yang masih berusia 9 tahun diculik dari halaman depan rumahnya di tahun 2014, ia tak henti-hentinya menyanyikan lagu rohani favoritnya, Every Praise. Selama 3 jam yang mengkhawatirkan itu, Willy mengabaikan perintah si penculik yang berulang-ulang memintanya diam di dalam mobil yang terus melaju. Akhirnya si penculik membiarkan Willy turun dari mobil tanpa melukainya. Willy kemudian menceritakan bagaimana ia merasa ketakutannya hilang dan berganti dengan keyakinan. Tetapi penculiknya justru merasa gelisah mendengar lagu yang dinyanyikannya. Reaksi Willy terhadap situasi yang mengerikan itu mengingatkan kita pada pengalaman Paulus dan Silas. Setelah dicambuk dan dijebloskan di penjara, mereka bereaksi dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Setelah melihat kedahsyatan yang begitu luar biasa tersebut, sang sipir penjara pun percaya kepada Allah yang disembah Paulus dan Silas, dan seluruh keluarganya dibaptis bersamanya. Lewat puji-pujian, baik belenggu fisik maupun rohani dihancurkan malam itu. Kita mungkin tidak selalu mengalami penyelamatan dramatis seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas atau Willy. Namun kita tahu bahwa Allah menanggapi puji-pujian umatnya. Ketika dia bekerja, semua belenggu pun lepas. Sahabat ODB, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah tentang puji-pujian dan doa yang dinaikkan Paulus dan Silas? Bagaimana Anda dapat menerapkan pelajaran tersebut dalam situasi sulit yang Anda alami? Allah, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.